Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menerangkan tentang hubungan antara tahun dan tingkat konsumsi kalori harian per kapita yang berada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya terlebih dahulu Fajar Rizky Andiansyah. Saya Muhammad Nurul Yakin. Oke, next. Dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Konsumsi kalori harian per kapita merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur kecukupan energi yang dikonsumsi oleh penduduk suatu negara. Tingkat konsumsi kalori juga mencerminkan pola makan, akses terhadap makanan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, perubahan gaya hidup, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan ekonomi diduga mempengaruhi pola konsumsi kalori dari tahun 1990 sampai 2024. Nah, di sini ada rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahun dan tingkat konsumsi kalori harian per kapita yang berada di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, konsumsi kalori harian per kapita di Indonesia dari waktu ke waktu. Yang kedua, menganalisis secara statistik hubungan antara tahun dan tingkat konsumsi kalori. Yang ketiga, memberikan gambaran kuantitatif sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan terkait ketahanan pangan. Nah, kita menggunakan metode penelitian dengan jenis data kuantitatif, deskriptif, dan inferensial yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tahun dan tingkat konsumsi kalori harian per kapita yang berada di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Sumber dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS, yaitu jumlah konsumsi kalori harian per kapita di Indonesia dan dari tahun 1990 hingga 2024 dalam satuan kalori. Metode penelitian di sini kita menggunakan perhitungan statistika ya. Yang pertama kita mencari jumlah kelas. Rumus dari jumlah kelas adalah 1 ditambah 3 kali 3 log 10n. Jadi di sini artinya itu K itu adalah jumlah kelas dan nilai n adalah jumlah data. Jadi banyak data karena kita nanti ada karena kita ada 30 data, maka di sini kita implementasikan rumusnya seperti ini dan hasilnya kita temukan jumlahnya adalah 6 kelas. Lalu berikutnya di sini untuk mencari interval kelas, rumus interval kelasnya di sini rumusnya adalah range C interval C range plus per jumlah kelas K. Jadi di sini range adalah nilai maksimum dan juga nilai minimum. Dan di sini untuk K itu merupakan jumlah kelas. Lalu C adalah panjang atau lebar setiap interval kelas. Nah, di sini karena nilai maksimum dari data kita itu adalah 2152,64 kalori. Nilai minimumnya 1828,41 dan jumlah kelasnya adalah 6. Maka hasil nilai range yang didapatkan adalah 252,4 dikurangi 1828,41, hasilnya adalah 324,23. Dan di sini kita bagi lagi dengan jumlah kelasnya yaitu 324,23 dibagi 6 sama dengan 54,4. Maka nilai akhirnya adalah 55. Berikutnya menghitung MEAN ya. Di sini MEAN kita menggunakan rumus ya. Yang pertama itu untuk menghitung rata-rata. Jadi rumus MEAN ini adalah X sama dengan sigma X per N. Nah, jadi di sini karena sigma X-nya atau data kita ini adalah total seluruh nilai data dan N-nya itu jumlah data. Berikutnya median. Di sini kita menggunakan rumus jika N-nya ganjil. Sebenarnya ini dua rumus yang kita taruh di sini, tapi kita hanya menggunakan rumus yang pertama ini yang N+1 dibagi 2. Selanjutnya di sini untuk modus. Di sini modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, karena kebetulan data kita data yang unik, tidak ada angka yang sering muncul. Jadi semua datanya itu benar-benar saling berdekatan. Jadi nggak ada data yang sama muncul dalam 2 kali ataupun 3 data yang muncul dengan angka yang sama. Lalu di sini untuk mencari min max, di sini kita menggunakan rumus
min dan juga max ya. Min ini untuk mencari nilai terkecil dari sebuah data, dan nilai max ini untuk mencari nilai terbesar dari semua data. Dan range di sini, range adalah sama dengan rumusnya max dikurangi min. Dan di sini ada variance. Nah, di sini variance itu ada standar deviasi, standar deviasi sigma kecil. Iya. Standar deviasi kuadrat akar 2 standar deviasi. Lalu di sini sama dengan sigma x dikurangi x kuadrat per n gitu ya. Lalu di sini x-nya adalah rata-rata, dan x-nya nilai data, dan n-nya adalah jumlah data. Dan di sini untuk standar deviasi menggunakan rumus standar deviasi sama dengan akar variance dan sama dengan akar standar deviasi kuadrat. Lalu di sini kita uji hipotesis. Untuk rumusnya di sini kita menggunakan t sama dengan x dikurangi ini, pokoknya ini rumusnya. Dan ini x-nya adalah rata-rata sampel. Dan untuk ini simbol ini nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Misalkan contohnya 2000. Hah? Ini. Nah, di sini S-nya adalah standar deviasi dan N-nya adalah jumlah data. Berikutnya di sini untuk P min value, di sini kita hasil dari uji statik T yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jika P kurang dari 0,05 maka dia akan tolak 0. Namun jika P lebih dari 0,05 dia akan terima 0. Di sini selanjutnya koefisien korelasi, rumusnya adalah seperti ini. Lalu X adalah variabel bebas, misalnya tahun. Nah, lalu Y-nya variabel terikat jumlah kalori. Hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita dari hasil kita ini ada data kita ini, ada jumlahnya ada 30 data ya, dari tahun 90 sampai tahun 2024, dan di sini ada grafik kalorinya di sini. Ini tipe datanya kita menggunakan diagram batang. Lalu ini statistik deskriptifnya ya. Di sini kita udah mengkalkulasikan semuanya. Ini modusnya tidak ada seperti yang tadi saya jelaskan, karena nilai data kita ini unik ya. Jadi di sini tidak ada data yang sama gitu. Jadi tidak ada data yang sama. Jadinya hasilnya not available atau tidak ada ya. Jadi seperti ini. Ini adalah kelas interval kita ya, atau data kelompok kita. Di sini kita implementasikan untuk di grafik. Bentar, nanti ada ya grafiknya. Nah, ini yang data kelompok yang penuh ya, yang semestinya. Di sini kita memiliki 6 kelas ya, seperti yang tadi di awal di acara yang pertama. Lalu di sini kita ada kelas interval, di sini ada frekuensi kumulatif, ada di tengah kelasnya, nilai tepi bawah dan tepi atas, dan ada F kali X. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian tentang konsumsi kalori harian per kapita di Indonesia dari tahun 1990 sampai 2024, bisa disimpulkan hal-hal berikut ini. Selama kurun waktu tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah kalori yang dikonsumsi masyarakat Indonesia setiap harinya. Meskipun ada beberapa tahun yang mengalami penurunan, secara umum trennya terus naik. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara tahun dan jumlah konsumsi kalori. Artinya, makin ke sini, masyarakat cenderung mengonsumsi lebih banyak kalori. Rata-rata konsumsi kalori per hari selama periode ini adalah sekitar 1988 kalori, dengan angka terendah sekitar 1828 kalori dan tertinggi 2152 kalori. Angka ini sudah mendekati kebutuhan kalori harian yang disarankan secara umum. Peningkatan konsumsi kalori ini bisa menjadi tanda bahwa akses masyarakat terhadap makanan makin membaik. Mungkin karena pertumbuhan ekonomi atau perubahan gaya hidup. Tapi perlu juga diingatkan bahwa yang penting bukan hanya jumlah kalorinya, tapi juga kualitas makanannya agar sehat dan seimbang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa alat statistik seperti regresi linier sangat berguna untuk melihat hubungan antara data dari waktu ke waktu, misalnya antara tahun dan pola konsumsi makanan. Dengan kesimpulan ini diharapkan hasilnya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan tentang gizi dan ketahanan pangan di Indonesia ke depannya. Terima kasih.
Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.